Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan ini membahas tantangan geostrategis dan hubungan pertahanan bilateral antara Indonesia dan juga Prancis. Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu menyambangi Presiden Prabowo Subianto pada 31 Januari 2025. Pertemuan dilakukan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Lecornu mengatakan pertemuan itu untuk menjaga hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Prancis yang peringatan ke-75 tahunnya akan dirayakan pada tahun ini. Dalam pertemuan itu, Menteri Pertahanan Prancis juga memberikan kenang-kenangan sebuah helm pilot tempur Angkatan Udara Prancis berwarna hitam bertuliskan nama Prabowo Subianto. Diketahui hubungan bilateral Indonesia-Prancis di bidang pertahanan meliputi kerjasama pengadaan alutsista, transfer teknologi, serta pengembangan industri pertahanan. Beberapa kerjasama Indonesia-Prancis diantaranya menandatangani Defense Cooperation Agreement pada 2020, pembelian pesawat tempur Rafale, sampai kerjasama bidang intelijen, pelatihan militer, dan pemberantasan terorisme. Tim Liputan, iNews melaporkan. Presiden Prabowo meminta kementerian dan juga lembaga untuk efisiensi anggaran hingga 256,1 triliun dan Otorita Ibu Kota Nusantara menjadi lembaga yang paling tinggi pemangkasan anggarannya, yaitu mencapai 75% dari total anggaran. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Penghematan anggaran diperlukan untuk membiayai program-program pemerintah Prabowo Gibran, salah satunya untuk program makan bergizi gratis. Prabowo pun mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengeluarkan surat instruksi untuk memangkas anggaran kementerian. Meski efisiensi gencar dilakukan di sejumlah kementerian, namun pemerintah pastikan tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial atau bansos. Saat ini bahkan kami melakukan lagi adjustment agar makin tajam berbagai penyesuaian anggaran di kementerian dan lembaga yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden sedang berjalan. Tujuannya agar birokrasi makin efisien dan kegiatan serta penggunaan uang negara APBN betul-betul bisa langsung dinikmati masyarakat. Pengurangan di situ. Dari surat yang dikeluarkan, berikut adalah data kementerian dan lembaga yang mendapatkan efisiensi anggaran terbesar. Pertama, ada Otoritas Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan tingkat efisiensi mencapai 4,81 triliun rupiah. 75,2% dari total anggaran yang mencapai 6,39 triliun rupiah. Kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dengan efisiensi mencapai 81,38 triliun rupiah. Pemotongan ini mencapai 73,34% dari total anggaran, 110,95 triliun rupiah. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga alami efisiensi sebesar 69,4%. Total anggaran yang dipotong adalah 3,66 triliun rupiah dari total anggaran 5,27 triliun rupiah. Kementerian Pemuda dan Olahraga juga harus efisiensi sebesar 62,9%. Total anggaran yang dipotong mencapai 1,46 triliun rupiah dari total anggaran 2,33 triliun rupiah.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menjadi salah satu lembaga dengan tingkat efisiensi yang cukup besar, yaitu mencapai 69,1%. Anggaran yang dipotong mencapai 433,19 miliar rupiah dari total anggaran 626,39 rupiah. Sementara Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan harus melakukan efisiensi sebesar 66,4%. Kemenko yang membawahi 3 kementerian ini harus mengurangi anggaran sebesar 6 miliar rupiah dari total anggaran sebelumnya 9,2 miliar rupiah. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga menjadi salah satu lembaga yang alami efisiensi cukup besar, yaitu 144,5 miliar rupiah atau 62,8%. Sementara total anggaran sebelumnya mencapai 229,9 miliar rupiah. Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga terkena efisiensi sebesar 27,6 miliar rupiah atau 62,6%. Sementara total anggaran sebelumnya mencapai 44 miliar rupiah. Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar 144,6 triliun. Anggaran ini untuk memastikan ketahanan pangan nasional di tengah potensi gejolak pangan global pada 2025. Tim Liputan iNews melaporkan.